anggota. Makanya waktu rembuk nasional saya menolak. Baru menanya itu tuh. Saya mau kaitan itu. Kenapa? Kewenanganmu apa? Mengatasnamakan rembuk nasional. Tapi kan semua itu ketua-ketua Pengbul, Bang. Memang ketua Pengbul boleh mengadakan rembuk nasional mengatasnamakan anggota tanpa ada rapat pleno ini. Dengan sesuatu yang sangat urgent itu, berkaitan dengan perubahan Kongres. Sekarang saya tanya, dalam rembuk nasional itu yang dibahas tentang putusan Kongres nggak? Iya, keempat. Iya. Karena kan ada pelanggarannya berat nggak? Pasal 8 sama pasal 12. Sejak mengikuti, ya dicopot pasal 8 bisa dicopot itu. Copot keanggotaannya. Keanggotaannya. Iya. Sama pasal 12 sudah ditetapkan ayat 4. Ya, jika tidak ditetapkan maka bisa ditetapkan. Jika tidak ditetapkan boleh. Lewat KDK. Ya, lewat KDK. Ya, kalau pasal 8 itu kan huruf G kalau nggak salah ya. KLB misalnya. Berarti KDK itu kan tertentu sebenarnya. KDK itu kan saya sudah jelaskan, KDK itu kalau ada the non-enforcement of law. The non-enforcement of law. Ada kebutuhan formil, sehingga the non-enforcement law ada penyimpangan. Nah, caranya gini gambarnya ini. Kalau sampai tak gambarkan komparatifnya ini nggak paham, itu berarti ya harus kuliah lagi. Ya. Siap. Sekarang ini hotel nih. Hotel ini ada liftnya ada? Ada. Nah, ada tangganya nggak? Ada. Nah, fungsinya tangga itu apa? Kalau liftnya mati kan? Nah, kalau lift mati, nggak bisa kerja, nggak bisa ya, pakai tangga. Atau kebakaran dan sebagainya, nggak boleh, itu membahayakan. Lewatnya tangga, itu seperti itu loh, namanya the non-enforcement of law. Cuman ini hukum itu formil dan sebagainya, maka ada the non-enforcement of law. Jadi menyimpangi, artinya ketika kamu hotel ini ada kebakaran dan sebagainya, kamu tidak pakai lift, itu bukan berarti salah. Misalnya kamu di tangga 12 kebakaran. Ini ada kebakaran di lantai 7. Misalnya 7. Kamu nggak boleh lewat lift, bro. Berbahaya. Nggak boleh, walaupun saya lewat capek ini nggak bisa. Itu namanya the non-enforcement of law. Suka nggak suka itu kalau sampai saya terangkan sejelas itu nggak paham ya harus kuliah lagi. Terlalu kata Romai Rama. Terlalu kalau nggak paham. Makanya gini, mengkaji hukum itu tidak. Tadi saya terangkan tentang legislation of textualitas. Hakim tadi nanya dasar penafsiran legislation of textualitas yang mulia itu ada dua, original textual dan grammatical textual. Ini yang kemudian di satunya lagi adalah legislation of comparative law. Nah, sekarang kan bisa membandingkan aja kan. Kalau ini kalau yang namanya ini selesai itu saya katakan selesai. Saya itu katakan selesai ini absolut. Hakim tanya, yang mulia, absolut ini saya bisa jelaskan secara jelas di pasal 16. Angka 10 huruf C itu ditegaskan di situ 3 tahun. ART. 3 tahun itu kan koherensi. Iya. Koheren itu absolut yang mulia. Kalau saya ngomong 1 tambah 1, pasti yang mulia pasti jawabannya 2. Nggak mungkin yang mulia menjawab 3 atau 5 atau 10. Atau yang mulia jawab 11. Itu teman saya namanya Mahfud. Kalau jawabnya tukang foto, Bang. Agak koplak. Tukang foto, Bang. 1 tambah 1 11 dia ngomong gitu. Tukang foto 3 kali 4. Berarti orang-orang yang menafsirkan ngawur itu pasti bolonnya Mahfud. ngawur. Jadi koherensi itu gitu, nggak bisa diolah-alik lagi. Karena sudah pas. Berarti kayak ilmu pasti. Komparatif law-nya sudah tak jelaskan oleh hakim tadi. Kalau ini diperpanjang yang mulia, sedangkan prosesnya berpanjang, masa jabatannya habis, maka ditunjuklah PLT atau PLN. Padahal kalau enggak itu kekosongan yang mulia. Padahal di situ ada mekanismenya yang mengatur. Ada mekanisme yang ngatur. Tapi tidak dijalankan. Akhirnya paham, ini kan sebenarnya sederhana saja. Masalahnya intinya orang yang ini nggak mau turun dari, ya betul yang mulia ini intinya orang nggak mau turun kan. Iya, karena empuk bangkunya, Bang. Jadi aku seneng juga yang mulia cepat enak ini. Yang mulia ini orangnya dokter,
punya integritas yang tinggi, jadi nggak bulat-bulat kita nerangkan itu pakai asumsi-asumsi itu langsung paham, ini itu. Nah, kalau bicara pemerintahan itu kalau nggak salah yang diberikan kewenangan, yang merasa diberikan kewenangan ini kan dia bilang, ini kan diskresi. Saya tadi jelasin juga, saya tanya sama, sayangnya pengacaranya nggak paham sih saya tanya begini, dasar kewenangannya aku apa? Terus dia jelasin bla 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 bla, terus yang mulia membantu menjelaskan. Ini itu gini, dia kan anak buah sama menteri. Saya kan bilang sama yang mulia, di pasal 82 itu menteri loh yang mulia. Iya. 82 ayat 5 itu menteri. Dan itu pakai alat regulasinya harus ada peraturan menteri minimal. Nah, pertanyaan saya, yang menjadi kewenangan AHU ini kan dirjen yang mulia. Apa? Terus dijawab sama ini. Saya ya nggak begitu tahu yang yang dari Kumham lah, gitu lah. Kumham nggak ngerti kan. Ini lah. Terus yang mulia membantu. Itu gini, karena dia itu anak buah, maka dia kan bisa menjalankan tugas-tugas dari atasan yang diperintahkan. Kalau begitu berarti saya, misalkan yang mulia, saya di sini tanpa kuasa, tanpa apa, misalnya orang duduk di sini bisa nggak menjalankan? Ya nggak bisa. Itu bisa nggak perintah di sini secara hukumnya? Nggak bisa. Kenapa ya nggak bisa? Karena undang-undangnya mengatur begitu. Dia kan tadi pakai surat perintah yang mulia. Padahal dia anak buahnya Dirjen AHU, anak buahnya menteri. Kan nggak bisa yang mulia. Dia harus pakai kuasa atau yang mulia? Sama. Kalau Dirjen AHU mengatasnamakan menteri, karena kewenangan ini kewenangan yang bersifat delegasi, harus pakai kuasa. Setidaknya kalau nggak putusan ya kuasa. Nggak bisa perintah. Surat kuasa. Karena delegasi yang diatur di pasal 1, angka 23, itu boleh dibaca. Tanggung gugat dan pertanggungjawabannya siapa? Saya baca ya. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi kepada badan dan atau pejabat pemerintah yang lebih rendah, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Nah, pertanyaan saya, kalau dia ada surat perintah, mau nggak kamu tak perintah? Beliin sana rokok, kamu tahu-tahu ditabrak orang di jalan. Tanggung jawabnya siapa? Ya pastinya kan yang memberi. Ini lagi tanggung jawabnya penerima. Coba baca lagi sekali lagi. Tanggung jawabnya siapa? Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi kepada badan dan atau pejabat pemerintah yang lebih rendah. Dengan bapak buah ke anak buah. Atasan dengan bawahan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima. Nah, mau nggak kamu tak suruh sana, keluargamu marah nggak? Ya marah lah. Marah, atau kamu tak suruh tolong kantor surat ini. Beda kalau ada kuasa. Keluargamu bisa menuntut saya. Karena tanggung jawabnya berada di pemberi.